Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal yang berjudul Penanggulangan Kejahatan Cyber atau Cybercrime di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuri Almani. Saya Rizky Ramadan Service. Saya Fadlisa. Saya Bagus Putra. Inilah videonya. Oke teman-teman, jurnal kami ini kita akan membahas tentang penanggulangan kejahatan cyber atau cybercrime di Indonesia. Kemana dalam jurnal ini kami akan memfokus kepada penanggulangannya, regulasi dan undang-undang yang mengatur soal kejahatan cyber di Indonesia, dan juga peran digital forensik orang-orang ahli forensik dalam menangani kasus-kasus cyber di Indonesia. Oke, pertama kenapa kami mengangkat tema ini adalah karena perkembangan teknologi, perkembangan internet yang telah menyebabkan muncul sejenis kejahatan dunia maya yang disebut dengan kejahatan cyber. Jadi berbagai kasus kejahatan dunia maya telah muncul di Indonesia, seperti pencurian data kredit, peretasan berbagai situs web, pencurian data, penyadapan transmisi data online seperti email, dan manipulasi data dengan menyiapkan berita yang tidak diinginkan pada platform komputer. Jadi, secara umum, kejahatan cyber itu adalah sistem komputer yang akan merugikan seseorang dan mencuri data seseorang tersebut. Metode penelitian yang dipilih adalah metode teratur, yaitu mengumpulkan data tersebut yang mungkin dengan berbagai sumber yang mendapatkan penjelasan jurnal. Kenapa topik ini yang kami angkat? Karena kejahatan cyber itu sudah ada di depan mata kita dan harus secepat mungkin kita mulai dengan para ahli yang khusus di bidang cyber tersebut. Hasil dari pembahasan atau hasil dari penelitian ini yang pertama akan membahas soal peran digital forensik dalam penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang berikut, proses penyidikan terhadap suatu peristiwa yang dilakukan dalam digital forensik harusnya harus menggunakan tim penyidik khusus, yang mana masing-masing personil memenuhi peran ini untuk melaksanakan suatu penyidikan. Suatu peran yang umum dan berhubungan dengan tanggung jawab meliputi first responder, investigator, teknisi, dan forensik dan ahli forensik. Dalam prakteknya, digital forensik digunakan untuk mengungkapkan sebuah kasus, mendapatkan alat bukti, dan juga digunakan sebagai proses audit dalam suatu lembaga atau perusahaan. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan daripada presentasi teman saya yaitu Fadlisa. Di sini dalam praktiknya forensik digital digunakan untuk mengungkap sebuah kasus, mendapatkan alat bukti yaitu evidence, dan juga dipergunakan untuk proses audit dalam satu lembaga atau perusahaan. Digital forensik terdiri dari beberapa aspek dan tahapannya, yaitu A. Identifikasi evidence. Tahapan ini adalah proses pencarian bukti. Bukti digital bisa didapat dari hasil rekam, kemudian rekaman memori, baik fotografi atau fotografi. Kemudian pengumpulan informasi dan pengumpulan data. Kemudian yang kedua adalah perset evidence. Artinya proses di mana ada bukti yang dapat dipelihara dan dijaga agar tidak rusak. Kemudian ada analisa evidence. Selanjutnya adalah penganalisa alat bukti yang sudah didapatkan. Kemudian yang terakhir result. Terakhir setelah alat bukti sudah bisa, barulah didapatkan hasilnya, dan hasil dipresentasikan sampai tersangka bisa dibuktikan dia bersalah atau tidak. Dari keunduran ini tergantung pada kasus dan bentuk investigasi. Dalam melakukan proses investigasi, baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bukan yang Di sini saya berlanjutkan penjelasan dari
Jadi, kemudian selanjutnya di sini dalam membuat proses investigasi kejahatan ada dua bagian kegiatan, yaitu yang pertama search and seizure. Search and seizure ini adalah investigator harus terjun langsung melakukan identifikasi, menganalisa bukti-bukti yang didapati, serta dapat melakukan penyitaan terhadap bukti-bukti untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, pencarian informasi dapat dilakukan oleh investigator melalui aktivitas yang tercatat dalam perangkat digital ataupun investigator dapat melakukan penyitaan media data untuk membantu proses penyidikan lebih lanjut. Nah, setelah metodologi forensik dilakukan, investigator dapat melakukan penerapan teknik digital yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama forensik komputer. Nah, setelah metodologi forensik dilakukan, investigator dapat melakukan penerapan teknik digital yang dibagi menjadi 3 macam. Dan 3 macam itu diantaranya yang pertama forensik komputer, yaitu penyidikan yang dilakukan terkait dengan data atau aplikasi yang berada pada komputer tersebut yang di dalamnya tercatat dalam berbagai berkas. Yang kedua adalah forensik jaringan internet, yaitu penyidikan yang dilakukan kepada data yang diperoleh berdasarkan pengalaman di jaringan. Nah, yang terakhir adalah forensik aplikasi, yaitu penyidikan yang dilakukan dengan penggunaan aplikasi tertentu. Aplikasi tersebut memiliki fungsi audit dan aplikasi tersebut terdapat fitur untuk meninggalkan jejak sebuah kekurangan. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Kali ini kita masuk ke bagian B, yaitu faktor penghambat pengulangan kejahatan cyber. Dalam upayanya penanggulangan cyber atau cybercrime oleh aparat kepolisian terhadap beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cyber atau cybercrime. Dalam kajian ini kami membaginya kepada 2 kendala, yaitu kendala internal dan juga kendala eksternal. Kendala internal dimulai dari lemahnya pengawasan pemerintah dan kepolisian. Lemahnya pengawasan penggunaan internet berpotensi besar akan menciptakan peluang terjadinya kejahatan cybercrime atau dunia maya. Karena kejahatan dengan menggunakan teknologi terjadi jika ada akses internet yang cukup memadai. Fasilitas internet di Indonesia bisa dikatakan sudah memadai, baik dari segi kecepatan akses dan kemudahan pemasangan jaringan akses internet. Baiklah, kalau tadi kita membahas tentang faktor internalnya, kali ini kita akan membahas dalam faktor eksternalnya. Ada 5 faktor eksternal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum, di antaranya beberapa faktor saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan esensi dari penegakan hukum. Ada 5 faktor yang dimaksud adalah faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan terakhir itu faktor kebudayaan. Dalam menjalankan tugas penegakan hukum, keselaraan antara berbagai peraturan perundang-undangan menjadi krusial. Tidak kecocokan bisa muncul dalam bentuk perbedaan antara peraturan tertulis dan tidak tertulis, undang-undang tingkat tinggi dan peraturan tingkat rendah, peraturan khusus dan umum, peraturan yang berlaku terdahulu dan yang berlaku belakangan. Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum karena peraturan selamanya memberikan kepastian hukum, manfaat, dan keadilan. Oleh karena itu, asas dan tujuan undang-undang harus diperhatikan agar peraturan berlaku secara efektif dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, dikutip dari beberapa penelitian sebelumnya. Yang pertama sih contohnya adalah dari jurnal yang berjudul Urgensi Cybercrime dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia di Era Digital. Itu ditulis oleh Ayobati yang kami kutip dari halaman 1 sampai 5. Itu jurnal atau penelitian yang dibuat di tahun 2021. Terus yang kedua ada jurnal yang berjudul Pengaruh Perkembangan Teknologi terhadap terjadinya kejahatan masyarakat
tahu di situ dia tertulis pada cybercrime. Itu bagi project di halaman yang ditulis oleh Raudia, itu dikutip di halaman jurnal yang berjudul Digital Website. Itu dari kutip di halaman 104 yang mana jurnal itu terbit di tahun 2020. Paling banyak yang menginspirasi atau terinspirasi kenapa bisa mengangkat tema ini ada dari jurnal yang berjudul upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan cyber berorganisasi. Karena untuk judul yang serupa atau judul yang bersama banyak sekali membahas tentang upaya kepolisian dalam penegakan untuk kejahatan cyber. Itu sebenarnya bukan cuma satu jurnal yang jadi cuma sama, ini cuma satu aja. Itulah hasil daripada presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf pada teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.